Pernah nggak sih kamu ngerasa, kayak otakmu lagi lemot? Mau fokus, tapi pikiran kemana-mana. Mau belajar, tapi kayaknya gak nyangkut-nyangkut di kepala. Nah, kabar baiknya, otak itu bukan mesin statis. Otak itu lebih kayak otot. Artinya, bisa dilatih, bisa diubah, dan bisa ditingkatkan kemampuannya. Di video ini, aku bakal bahas 7 kebiasaan sederhana, yang kalau kamu lakukan rutin, bisa literally mengubah struktur otakmu dan bikin kamu lebih pintar. Siap? Yuk kita bahas. Bayangin gini, otakmu itu kayak hutan lebat. Setiap kali kamu belajar hal baru, kamu membuka jalur baru di hutan itu. Awalnya sempit dan susah dilewatin, tapi makin sering kamu lewat, makin lebar jalan itu. Inilah yang disebut neuroplasticity, kemampuan otak untuk membentuk ulang dirinya. Kayak tanah liat, otak itu plastis, artinya bisa dibentuk. Mau dibentuk jadi seniman? Pebisnis? Atlet? Bisa. Asal kamu mencetaknya terus-menerus. Neuroplasticity itu bukti kalau manusia bisa berubah. Mau kamu dulunya pelupa, pemalas, atau nggak pede, otak kamu bisa dibentuk ulang. Asal kamu sabar dan konsisten lewat jalan baru itu, otak kamu akan ikutin. Jadi, coba tantang dirimu buat belajar hal-hal kecil setiap hari. Mulai dari main alat musik, belajar bahasa asing, atau sekadar baca artikel ilmiah. Ingat, bukan soal seberapa besar, tapi seberapa konsisten. Pernah denger nggak, kalau otak membersihkan dirinya waktu kita tidur? Bener banget. Pas kita tidur, otak itu kayak masuk ke mode pembersihan otomatis. Bayangin otak kamu itu kayak komputer super canggih. Tapi, seperti komputer manapun, dia juga butuh waktu buat update sistem, bersihin file sampah, dan perbaiki bug. Nah, saat kamu lagi tidur nyenyak atau lagi istirahat dengan tenang, otak masuk ke mode tersembunyi yang disebut brain maintenance mode. Informasi yang gak penting disapu keluar, yang penting disimpan di hard disk. Jadi, kalau kamu sering begadang, ibaratnya kamu nyuruh otak kerja terus, tapi gak pernah dikasih waktu untuk bersih-bersih. Hasilnya, fokus kacau, susah ingat, gampang emosian. Kayak bengkel motor pas malam hari. Motor kamu gak bisa diperbaiki pas lagi dipakai ngebut. Harus dimatiin dulu, dicek satu-satu. Otak juga gitu. Saat kamu diam, relas, atau tidur, barulah montir-montir otak bisa mulai kerja benerin jaringan saraf yang rusak, ngecat ulang jalur-jalur yang mulai pudar. So, tidur itu bukan kemewahan. Tidur itu investasi buat kecerdasanmu. Kalau olahraga buat otot, itu udah biasa. Tapi tahu gak, olahraga juga bikin otak jadi tajam? Saat kamu jogging, bersepeda, atau sekadar jalan kaki, tubuhmu melepas BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor. Ini semacam pupuk otak yang bikin neuron kamu tumbuh subur. Bayangin saat kamu lari, jalan cepat, atau angkat beban, darah mengalir lebih deras ke otak, bawa oksigen dan nutrisi penting. Ini bikin sel-sel otak kerja lebih efisien dan gampang membentuk koneksi baru. Jadi belajar pun jadi lebih cepat nyangkut. Tahu sinyal wifi yang naik turun? Otak juga bisa lemot kalau kamu jarang gerak. Tapi saat kamu olahraga, otakmu kayak dikasih booster. Koneksi antar bagian otak jadi lebih cepat dan stabil. Jadi, anggap aja tiap kamu olahraga, kamu nyiram tanaman otakmu biar makin hijau dan kuat. Membaca itu kayak makan untuk otak. Tapi bukan cuma soal menambah pengetahuannya. Membaca bikin kamu berpikir dalam, menalar, membayangkan, bahkan melatih empati. Kalau tubuh butuh nasi, sayur, dan protein, otak juga butuh asupan, dan buku adalah makanannya. Setiap halaman yang kamu baca itu seperti sendok demi sendok gizi yang bikin otak kamu tumbuh lebih tajam dan kuat. Saat kamu membaca, otakmu melatih banyak hal sekaligus. Fokus, karena kamu harus tetap pada alur cerita. Ingatan, karena kamu nyimpen info dari halaman ke halaman. Imajinasi, karena kamu membangun dunia dari kata-kata. Coba deh baca 10 halaman per hari. Gak usah nunggu waktu luang, cukup luangkan waktu. Karena membaca itu investasi paling murah, tapi hasilnya bisa luar biasa.
Nulis itu kayak berbicara ke diri sendiri, tapi dalam mode slow motion. Kamu jadi tahu, sebenarnya kamu mikirin apa sih? Kok tadi pas ngobrol ngalor ngidul, tapi pas ditulis jadi jelas? Bayangin otak kamu itu lemari penuh pikiran. Setiap hari kamu masukin baju baru, alias ide, emosi, pengalaman. Kalau nggak pernah diberesin, lama-lama penuh, sesak, berantakan. Nah, menulis itu kayak kamu buka lemari, bersin isinya, dan susun ulang semua pikiranmu. Menulis bikin otakmu kerja keras, menyusun ide, menyambungkan logika, memilih kata, dan membentuk alur. Ini kayak kombinasi antara latihan angkat beban dan jogging untuk otak. Logikanya dilatih, tapi juga imajinasinya berkembang. Menulislah secara rutin, entah itu jurnal, ide, atau refleksi. Bikin kamu jadi orang yang lebih terstruktur pikirannya. Otak jadi gak cuma sibuk mikir, tapi juga teratur menyimpan informasi. Otak itu gak cuma dipakai buat mikir angka atau hafalan, tapi juga buat membaca emosi, menyusun kata, dan merespons lawan bicara. Otak kamu gak cuma butuh info, tapi juga butuh koneksi. Saat kamu ketawa bareng teman, curhat, atau sekadar ngobrol santai, otakmu melepas hormon bahagia kayak oksitosin dan dopamin. Ini bikin kamu lebih tenang, optimis, dan tahan stres, yang artinya kemampuan berpikir juga meningkat. Setiap kali kamu ngobrol sama orang, kamu lagi ngelatih otak kamu buat berpikir cepat, memahami perspektif lain, dan menyusun respon logis. Bahkan, ngobrol ringan bisa lebih bermanfaat dari nonton video motivasi, karena otaknya aktif dua arah. Pernah dengar istilah, monkey mind? Itu loh, saat pikiran kita loncat-loncat kayak monyet, dari notifikasi ke email, dari email ke chat, dari chat ke TikTok. Nah, otak cerdas bukan berarti tahu semuanya, tapi tahu kapan harus fokus dan kapan harus berhenti. Bayangin otak kamu itu seperti lampu senter. Kalau kamu arahkan kemana-mana terus, cahayanya nyebar dan lemah. Tapi kalau kamu fokusin ke satu titik, cahayanya terang, tajam, dan bisa nembus kegelapan. Nah, itulah kekuatan mindfulness dan deep work buat otak kamu. Dua hal ini ibarat cara ngatur cahaya senter pikiranmu, supaya nggak boros energi dan bisa maksimal hasilnya. Coba latihan mindfulness, meditasi 5-10 menit aja tiap pagi. Atau praktikan deep work, kerja tanpa gangguan selama 25 menit. Ini kayak ngajarin otakmu buat diam, fokus, dan tajam kayak laser. Jadi, dari semua kebiasaan tadi, mana yang paling kamu pengen mulai duluan? Ingat, kamu gak perlu nunggu, jadi pintar, dulu baru mulai. Justru, kamu mulai dulu, dan nanti otakmu akan beradaptasi jadi versi terbaiknya. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, dan tulis komentar di bawah buat ide video selanjutnya. Aku sangat terbuka dengan masukan dari kalian semua. Dan buat kamu yang nonton sampai akhir, terima kasih. Semoga harimu penuh dengan ketenangan, rezekimu dilancarkan, dan langkahmu selalu dimudahkan. Ingat, sekecil apapun progresmu hari ini, itu tetap berarti. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat, dan jaga dirimu baik-baik.